Sebuah bangunan tua yang telah lama ditinggalkan, terasa sangat mencekam. Suasana dingin menusuk dan kabut tipis menyelimuti setiap sudutnya, seolah-olah dunia ini lupa akan kehidupan. Tidak ada satupun penghuni yang berani mendekati bangunan itu, karena kabarnya, arwah pocong yang menyeramkan sering muncul pada malam hari, menyebarkan teror yang membuat bulu kuduk merinding. Seorang mahasiswa bernama Dimas, yang karena alasan keuangan terpaksa menyewa kamar di bangunan itu, awalnya menganggap cerita-cerita seram itu hanyalah omong kosong. Namun, sejak malam pertamanya di kos-kosan itu, keanehan mulai terjadi. Lampu neon yang biasanya berkedip-kedip mendadak padam tanpa sebab, dan suara gesekan kain serta desahan pelan terdengar dari lorong gelap. Suara itu seakan berasal dari balik tirai tipis yang menggantung di jendela kamar yang sudah berdebu. Pada malam ketiga, saat Dimas sedang terjaga di kamarnya, ia mendengar langkah-langkah perlahan menyusuri koridor. Ketika ia membuka pintu sedikit, bayangan putih menggantung perlahan melintas di depan mata. Sosok itu membungkus seluruh tubuhnya dengan kain kafan lusuh, dengan mata yang merah seperti kobaran api, menyala dengan kemarahan yang mendalam. Wajahnya yang samar-samar terlihat mengerikan, dengan pipi yang mengerut dan bibir yang membeku seolah tak pernah tersenyum lagi. Dimas merasa napasnya tersendat, seolah arwah itu menembus jiwanya. Semakin malam, teror semakin memuncak. Suara nyanyian pilu mulai terdengar, seperti ratapan yang datang dari dunia yang jauh, menyatu dengan gemerisik angin yang berhembus melalui jendela pecah. Di ruang kamar, Dimas mendapati bahwa pintu kamar yang tadinya terkunci sendiri kini terbuka lebar, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memaksanya masuk. Di pojok ruangan, bayangan putih itu muncul lagi, lebih mendekat, lebih jelas, dengan aroma anyir kematian yang menusuk hidup. Sosok itu melayang mendekati Dimas, dan dalam sekejap, ia merasakan sentuhan dingin yang menjalar di seluruh tubuhnya, membuatnya hampir pingsan. Dalam kekacauan itu, suara rangan dan tawa seram pecah, menggema di seluruh bangunan. Dimas berusaha melarikan diri, namun setiap lorong seolah-olah mengarah ke kegelapan tanpa ujung. Ia mendengar bisikan-bisikan yang mengutuk dan memanggil namanya, "Pergilah, atau jadilah bagian dari kami." Tak lama kemudian, pintu kamar terkunci rapat dengan sendirinya, dan Dimas terjebak dalam teror yang tak berkesudahan. Esok paginya, kamar Dimas ditemukan kosong. Tidak ada jejak dirinya, hanya sisa-sisa debu dan jejak basah di lantai yang menyerupai tapak kaki pucat. Kabar tentang hilangnya Dimas segera menyebar ke seluruh penghuni kos-kosan yang tersisa. Begitulah, kos-kosan Mawar menjadi saksi bisu dari tragedi dan teror yang terus terjadi, meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab, apakah arwah pocong itu akan terus mencari mangsa, atau bisakah suatu hari teror itu berakhir?